Yo internet, welcome to MCPW Tech with Mirin. Kali ini kita bakal membahas yaitu joystick atau gamepad dari Fantech, yaitu Shooter 2 WGP 13. Ini bentuknya bisa dilihat sendiri. Cakep banget, keren banget. Dan juga pastinya Anda yang belum subscribe, pastikan tombol subscribe-nya dipencet dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan kabar terbaru tentang MCPW Tech lagi. Dan juga pastinya kalau teman-teman semua nih yang mau membeli yaitu X review dari MCPW Tech, langsung aja ke toko di bawah karena tokonya udah buka. Ada link di bawah, silahkan ditekan aja karena ini tokonya udah aktif lagi, udah update, jadi langsung aja ke sana. Dan pastinya tentang ini adalah joystick atau gamepad dari Fantech yang wireless, dan ini keren banget sih menurut gue dengan desain yang beda banget. Yang biasanya tuh kayak warna hitam, tapi ini lihat nih ya, ini warna navy dan juga dengan finishing dop. Lalu di depannya ini ada logo Fantechnya dan nggak terlalu lebay, bener-bener bagus menurut gue nih, keren banget, kelihatan premium. Dan juga bentuknya sendiri dia menggunakan shape atau bentuk gitu ya, shape-nya ini menirukan atau seperti Xbox, dan pastinya layoutnya juga Xbox XYAB, bukan petak segitiga bulat, dan LTRB gitu ya. Untuk variasinya atau varian warnanya ini memiliki warna putih satu lagi, dan itu menjadi pertanyaan gua. Padahal Fantech itu terkenal dan dikenal dengan berwarna merah atau marun gitu, tapi kenapa Fantech nggak ngasih dan nggak menyediain yaitu warna marun? Ini agak aneh aja sih. Jadi Fantech mohon deh, misal mau bikin shooter ini kan WGP 13, mau bikin WGP 14, bikinlah warna marun gitu, bakal cakep banget pastinya. Dan juga pastinya jangan lupakan wirelessnya. Untuk wirelessnya sendiri ini gue suka banget, konektivitasnya cakep banget. Nanti pasti kita bakal nyobain untuk main game, tapi gue bakal bahas konektivitasnya sendiri. Ini bener-bener oke banget, dimana delay-nya tipis banget menggunakan dongle. Apalagi gue nggak tahu kenapa ini delay-nya bener-bener setipis itu, gue nggak ngerti lagi. Selain warnanya yang why, yang kenapa dikasih warna navy dan putih doang, nggak ada marun dengan warna yang Fantech banget gitu ya, Fantech banget gitu pokoknya. Tapi juga ini shape-nya nanggung. Dibilang Xbox enggak juga, dibilang PS enggak juga. Shape-nya ya, bukan, maksudnya itu bukan di bagian layoutnya emang Xbox. Dan ini bagian gripnya ini loh agak kurang banget sih yang gue rasain. Dibilang Xbox dia kurang tebal, kurang gede. Dibilang PS juga ini kakinya menurut gue nih kurang panjang gitu ya. Jadi ini agak nanggung sih ya. Fantech mau kemana nih arahnya, mau ke Xbox apa ke PS? Yang jelas dong. Jadi menurut gue untuk tangan saya sih sebetulnya tidak panjang, tidak besar, tapi panjang. Ini tangan gue cukup panjang, dan kalau gue megangnya set ya, ini kelewatan juga ya. Dan gripnya itu kurang dapet. Ininya masih nggak sampai gitu. Jadi kakinya tuh ini udah mentok gue nih ya. Jadi kaki ini tuh, ini bener-bener kurang banget, kurang panjang. Dibilang lebar juga kurang lebar. Oke, nah tuh kurang lebar kakinya nih, pantatnya tuh kurang lebar. Jadi ini menurut gue Fantech, kenapa Anda agak nanggung mau bikin Xbox atau bikin PS nih? Jadi gripnya sih gue agak kurang, gue merasain ya. Dan pastinya untuk konektivitas selain dongle itu bisa apa enggak, Rin? Bisa, tentu saja, yaitu kita menggunakan kabel. Dan lo tahu apa? Kabelnya tuh gunain kabel Type-C. Ini enak banget, chargernya pakai Type-C. Konektivitasnya ke PC ataupun ke HP, nanti kita bahas, yaitu bisa pakai kabel Type-C. Wow, itu enak banget sih, nggak pakai micro USB lagi yang zaman lawas, yang old school banget. Kali ini dia sudah menggunakan yaitu Type-C. Jujur untuk mainly sih gue tuh make ini platformnya di PC ya, karena gue suka aja main di PC sambil nyantai gitu habis kuliah ya kan ya, nyantai enak banget gitu sambil recovery tenaga. Ini enak banget karena dia juga wireless. Tentu saja saya pastinya menyobakan atau menjajal yaitu di handphone juga, dan kali ini gue nyobain di Android berplatform atau bercolokan Type-C. Jadi kita gunain OTG Type-C, dongle-nya dicolok, that's it. Itu udah langsung ke enak aja, tinggal dicucupin udah selesai gitu. Jadi menurut gue nih platformnya itu sebetulnya kalau di tulisannya ada PS juga, PS3, tapi kalau PS3 gue nggak nyobain karena gue nggak punya PS juga. Tapi kalau di Android pastinya gue udah nyobain sendiri. Ini cepet banget, pasangnya nggak perlu ribet, dipakai OTG selesai. Itu gampang banget pokoknya. Lalu untuk sensornya sendiri, yaitu sensor di bagian ini, triggernya. Dan sebetulnya sih kalau untuk yang lainnya sih udah oke banget. Yang gue rasain juga tactile-nya biasa aja, standar juga, nggak terlalu berisik juga sebetulnya nih. Kalau ini R3 L3 ya, gue nggak tahu sih namanya kalau di Xbox. Biasa kalau di PS kan R3 L3, cukup berisik. Dan kalau ini L1 R1 gitu ya, L1 R1 ini cukup panjang juga by the way. Bentar, nah nih cukup panjang ya, sampai ke samping juga di sini.
sampai ke samping. Lalu untuk triggernya nih, nah triggernya ini itu kan kalau misalnya di mouse gitu ya, itu kita lihat ada DPI-nya, ada sensornya menggunakan apa. Bisa kalau di di joystick itu sensornya biasa dilihat dari triggernya. Triggernya kalau misalnya kita neken dikit aja dia bakal gerak atau enggak gitu. Biasanya itu bisa kita lihat sensornya bagus apa enggak. Dan kali ini yang gua rasain ketika pengetesan itu terasa atau dia ke trigger ketekan berada di 20%-an dalamnya gitu, 20 atau 30%-an baru dia bakal rasain yaitu sebuah rangsangan gitu, sebuah tekanan gitu. Tapi kalau untuk dari dikit aja nih nggak bakal terasa, jadi sampai 20 atau 30% dulu baru dia bakal menerima rangsangan, baru seperti kayak kalau ngegas pelan kenceng gitu baru bisa. Jadi kalau dari 0 sampai 20 atau 30 dia agak kosong tuh, jadi tekan sedikit lagi baru bisa. Tentu saja ini kenyamanannya menurut gue sih karena gripnya kurang enak ya, jadi ini agak kurang aja sih kenyamanannya. Kita bakal bahas tentang build quality-nya juga. Build quality-nya udah oke. Tentang kenyamanannya gue pakai ini berat di tengah by the way. Beratnya kayak di center gitu ya, dan juga kalau di kakinya nih agak kosong gitu loh. Jadi ketika kita pakai terasa beratnya di tengah. Jadi waktu di genggaman tuh nggak terasa ada beratnya. Jadi ini agak kosong gitu. Sebetulnya ini paling isinya cuma vibrationnya doang, untuk getarnya doang gitu ya. Tapi kalau beratnya tuh berada di tengah. Untuk spesifikasi dari WGP 13 pastinya karena dia wireless, dia menggunakan baterai sebesar 600 mAh. Lalu tombolnya ada 19 pieces, ada vibrationnya juga. Dan wireless range-nya itu 7 meter hingga 8 meter. Beratnya lebih kurang yaitu 185 gram. Fitur-fitur tambahan dari joystick yang satu ini, dia menggunakan tadi ada dual mode, bisa wireless bisa kabel, lalu juga dia menggunakan fitur ada makro juga, dan pastinya yang terakhir yaitu dia menggunakan vibration ya. Jadi udah wajar lah ya, udah ada getar-getarnya. Dan kalau bagian makronya ini itu biasanya gue gunain buat main fighting dan juga buat main tembak-tembakan yang bisa dibilang kayak untuk mengatur recoilnya biar nggak terlalu berantakan. Yo zap guys, dan kali ini gue pastinya udah sampai di game. Jadi ini duduk gue agak susah nih ya. Oke bentar. Nah seperti ini gue duduk dulu. Aduh, layar di sini lagi susah sekali. Dan ini konektivitasnya bentar, Anda lihat dulu ya. Ini dongle-nya udah kepasang di laptop gua, jadi tinggal ditekan aja tombolnya dan lihat kecepatan konektivitasnya ya. Nih, gua gini aja. Tek. That's it. Ya, dari tadi kelihatannya dari 4 warna hidup langsung satu tek, berarti dia langsung connect. Segampang itu, semudah itu guys. Jadi langsung aja main ya. Ini konektivitasnya enak pokoknya. Jadi ini wireless tapi mantap. Ini bentar, gue seperti inilah mainnya ya. Jadi ini agak susah sekali ya posisinya. Jadi gue selamat datang, welcome to the Brawlhalla lagi. Dan kali ini kita bakal main offline aja, teman-teman semua bisa perhatikan juga ya. Seperti apa konektivitasnya gitu. Kecepatan dia dalam menangkap sinyal-sinyal, dan ini bener-bener oke banget. Cakep banget pokoknya ya. Jadi teman-teman semua langsung lihat aja. Nih gue bakal nyobain ininya, bener-bener cepet banget. Tuh ya, cepet banget ya. Ya, bener-bener cepet banget ya. Itunya ya, apanya? Apa nih namanya konektivitasnya? Teman-teman lihat semua ya, nih cepet banget, gila ya. Cepet banget, parah. Tuh ya. Sih. Ini enak banget, cepet banget. Karena kenapa gue nyobain game ini, lu misalnya nanya gitu ya. Karena ini adalah game yang bener-bener butuhin semua ketepatan, kecekatan ini harus pas. Timingnya harus pas, harus cepet juga. Jadi kalau ada delay dikit, dia bakal kerasa. Jadi kita bakal coba aja fighting sama nih orang gitu. Bakal gue ambil hard ya, apanya, botnya gitu ya. Karena ini offline sih gue mainnya. Set. Bentar ya, saya emang agak bodoh bermain ini ya. Jadi teman-teman semua jangan apa ya, kayak wireless, wireless ada delaynya, saya mati lagi. Jadi aman guys, ini bener-bener tipis banget, parah. Dan menurut gue sih ini tipis banget itunya, apa namanya ini, delaynya atau apa ya, latensinya tuh kayak nggak kerasa gitu. Jadi ini teman-teman semua bisa perhatikan aja. Oh ya, kita mau coba yaitu turbonya. Seperti apa juga cara menggunainnya mungkin itu ya. Jadi kita langsung aja cobain bentar. Kita buat botnya mati dulu guys, oke. Nah, seperti ini cara menggunainnya. Jadi kalau misalnya kita tombol, tekan ini ya. Ini kan A-nya, dia bakal loncat. Jadi kalau misalnya mau diaktifkan tombol turbonya, ini kan ada tombol turbo nih. Turbo ditahan, diklik mau tombol apa yang dikasih turbo. Misalnya nih A mau dikasih. Oke, jadi A-nya tuh kalau misalnya ditahan, dia bakal drrrr gitu ya. Tuh, bisa lihat. Oke, bisa lihat itunya. Apa namanya nih, LED di bawah sini bisa dilihat. Tuh, dan kalau misalnya di sebelah sini, dia bakal loncat banyak tuh. Kalau misalnya di bagian
gamenya. Tuh loncatnya banyak kan. Kalau misalnya kita matiin, tekan aja clear, tahan, lalu tekan A nya. Dan juga bisa dilihat kalau tekan sekali ditahan gitu ya, bakal ke input sekali. Kalau misalnya teman-teman semua misalnya berantem main Tekken gitu ya, kan misalnya tekan ini semua X terus gitu kan, mau tekan X terus, ditahan aja. Karena ini tidak ada makro, jadi dia diem. Jadi kalau misalnya kita kasih makro turbo, tek, bisa lihat dia bakal tekan terus ya, gerak terus dia ya. Jadi ini mantap sekali teman-teman semua ya, biar nggak pegel main tuh ya, jadi dikasih makro sama Fantech. Jadi seperti itulah, ini keren banget fiturnya, dan seperti itulah tutorial cara menggunakan turbonya. Oke, that's it. Ini cukup panjang sekali videonya, saya cukup lelah juga membuat video yang cukup panjang karena ini ada tutorial juga, dan seperti apa contohnya, seperti apa delaynya, teman-teman semua bisa lihat seperti itu tadi ya. Dan pastinya buat teman-teman semua yang mau Fantech WGP 13 langsung aja klik link di bawah, dan pastinya jangan lupa kalau misalnya pengen X review dari MTPW Tech, langsung aja ke toko MTPW Store aja gitu, langsung di sana aja. Dan untuk kesimpulannya pastinya menurut gue sih ini ya, si stick yang satu ini udah oke banget, walaupun gue jujur gripnya kurang enak. Lebih baik menurut gue pribadi nyobain langsung di tokonya aja. Jadi ini gripnya kurang enak aja kalau tangan teman-teman semua panjang gitu. So segitu aja, thanks for watching this video until the end ya guys. Dadah, mantap, respect dan stay healthy, semoga sehat selalu. Respect, mantap. Main game dulu ya kan, set set.